Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kalau di dalam satu hari 24 jam itu ada waktu-waktu kita untuk beribadah, ya. Sebagaimana kita tahu, dari mulai subuh sampai kembali ke subuh lagi itu ada waktu-waktunya sendiri untuk beribadah, ya. Dalam hal ini beribadah sholat, ya, ada waktu-waktunya dari matahari sampai terbenam, dan lakukanlah sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi coba kita lihat di Al-Isra ayatnya 78. Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi dari 24 jam itu, ini di sini udah dijelaskan bahwasanya lakukanlah sholat mulai dari matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah, paling afdolnya lagi, di malam hari itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tambahan, yaitu salah satunya adalah sholat tahajud. Jadi kalau kita lihat di ayat 79-nya dari Al-Isra tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asuka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Artinya apa? Kita disediakan oleh Allah satu waktu khusus untuk di mana saat itu Allah akan mendengarkan kita, bahkan akan mengabulkan apa yang kita inginkan, kita doakan. Jadi di sini kita lihat bahwasanya yang saya mau bahas hari ini adalah sholat malam. Jadi sholat malam itu sholat yang boleh dikatakan secara khusus diomongin di dalam Quran. Ya, sholat malam itu dalam konteks Islam merujuk pada sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya sampai dengan terbitnya fajar. Jadi waktunya jelas habis isya sampai terbitnya fajar. Sholat malam memiliki berbagai nama dan jenis, ya. Yang jelas adalah kita disediakan waktu untuk melaksanakan satu kegiatan yang itu merupakan satu pilihan, ya. Nggak diwajibkan sholat malam, tapi merupakan pilihan. Sebagai apa? Sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita.
Jadi Allah nyiapin waktu. Nih kamu, kan Allah di Quran menjelaskan bahwasanya dijadikan malam untuk beristirahat dan siang untuk mencari penghidupan, gitu ya. Jelas di dalam Islam waktunya malam buat istirahat, pagi buat cari penghidupan, buat kerja. Tapi di antara waktu istirahat itu Allah menyediakan waktunya lagi untuk apa? Ayo, siapa yang mau curhat padaku, akan aku sediakan waktunya. Bahkan di dalam satu ini, dalam penjelasan beberapa ulama, rahmat Allah itu turun sampai langit terdekat. Nah, kenapa kita nggak ambil itu sebagai satu kesempatan kita untuk bisa bisa berinteraksi lebih dalam lagi dengan Allah, ya. Kita makhluknya Allah, Allah nggak butuh kita, kita yang butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah, Allah udah siapin waktu. Kapan? Malam. Nah, sholat malam itu kapan? Dari mulai Isya sampai terbitnya fajar. Apapun yang kita lakukan di situ, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ada sholat macam-macam ya, sholat hajat, istiqoroh dan segala macam. Nah, yang jelas adalah menghidupkan waktu malam, sholat malam adalah jalan bagi kalian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, wasilah untuk melebur dosa-dosa dan mencegah dari sesuatu yang haram, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Munawi Faidul Qadir Syed Jam'is Saghir, ya. Al-Maktabah Al-Tajiyah Al-Kubro jilid 4 halaman 35. Jadi yang jelas adalah malam itu, menghidupkan malam adalah jalan bagi kalian untuk mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Ini adalah salah satu ulama yang menyatakan seperti itu. Selain itu juga di antara keutamaan lainnya adalah sholat malam menghapus dosa, sebagaimana angin meniupkan dedaunan yang jatuh dari pohonnya, menerangkan kuburan dan mencerahkan wajah, menghilangkan rasa malas, menjadikan badan semangat, dan malaikat melihatnya dari langit sebagaimana kita melihat bintang ke langit. Jadi waktu yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita curhat sama Dia, ya. Waktu sholat malam itu, waktu malam itu kalau kita pergunakan untuk sholat, nah ini salah satunya adalah siapa yang menghidupkan malam, maka dia akan dekat sama Allah, ya. Oke. Terus kalau sholat malam itu jenisnya apa aja sih, gitu ya. Yang pertama adalah sholat tahajud yang saya bacakan tadi, ya. Wa minal laili fatahajjat binafilatan lak asa bisa kerubuka maqama mahmuda. Jadi pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Allah sendiri udah bilang tahajud itu ibadah tambahan, ya kan. Siapa yang mau ambil, nggak mau nggak apa-apa, karena memang malam disediakan untuk istirahat, ya. Ingat, bagi semua makhluknya malam, terutama manusia ya, malam untuk istirahat. Tapi ketika ada umatnya yang bangun, melek dan mau berinteraksi dengan Allah saat itu, maka Allah menyediakan waktu yang menyediakan jamuan yang khusus. Apa itu? Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi begitu kita lakukan sholat tahajud, apa efeknya? Yang pertama, kita ditempatkan di tempat yang terpuji. Artinya apa? Terpuji di mata Allah, terpuji juga di mata manusia. Contoh gini, kalau dibilang tempat-tempat terpuji adalah tempat-tempat yang enak, tempat-tempat yang bagus, ketika kita tahajud malamnya, insya Allah mudah-mudahan pagi sampai malamnya lagi kita diberikan tempat yang terbaik oleh Allah. Contohnya mau pergi kemana-mana kita dimudahin,
misalnya naik kendaraan, naik bis misalnya, kita diberikan yang enak, lancar, dapat duduk dan segala macamnya. Mau berurusan sama orang-orang dimudahkan. Nah itu makanya gunanya tahajud. Salah satunya adalah kamu akan ditaruh tempat-tempat yang terpuji menurut Allah, baik nanti di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Gitu. Oke. Lalu sholat malam selain tahajud itu apa aja? Ada sholat witir, ya. Nah, Pak Ruli pernah menjelaskan bahwa saya penting ya sholat witir. Witir itu sholat penutup ya. Sholat dari rangkaian kita, ibadah malam kita dikerjakan setelah sholat isya atau setelah tahajud, ya. Ditutup dengan witir. Ya. Jadi pentingnya witir juga adalah ada ada kebaikan di situ. Sesuatu yang kita bungkus dengan rapih gitu, ya, di witir itu. Terus ada lagi sholat istikharah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah. Istikharah itu yang kita pahami kadang kalau kita mau milih jodoh doang gitu, padahal enggak. Ya, guru saya pernah menjelaskan kepada saya, kalau kamu sholat bangun pada waktu malam dan lakukanlah sholat. Yang kamu tahu apa? Sholat tahajud, Pak. Oke. Sebelum sholat tahajud, kamu punya hajat? Punya, Pak. Sholatlah hajat. Ya, sebelum sholat hajat, tobat dulu. Ya. Dan lakukanlah setelah itu istikharah. Saya pikir istikharah, Pak. Iya. Untuk apa? Begini ceritanya. Di malam ini kamu sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah apa yang terbaik untukmu hari ini. Jadi kalau sholat istikharah itu bisa nggak dilakukan tiap hari? Bisa. Kenapa? Jadi ketika kita mau menjalani sesuatu kehidupan besok paginya nih, kita minta petunjuk dulu sama Allah. Ya Allah, tunjukkan aku tempat-tempat yang bagus. Karena setelah di ayat 79-nya Al-Isra itu adalah doanya tahajud, nanti kita lihat. Jadi kita minta satu petunjuk yang baik menurut Allah. Artinya apa? Begitu kita keluar dari rumah nih, ya kan, dikasih yang terbaik, dikasih petunjuk, ya kan. Ada feeling di dalam hati kita yang misalnya mau berangkat, kamu harus berangkat jam segini gitu. Itu ada kerteknya aja jelas. Terus udah gitu yang terbaik kan adalah pagi-pagi begitu kita keluar dari rumah kita sedekah. Kita juga ditunjukin tuh harus sedekah kemana. Gitu. Ya. Terus kalau mau ketemu sama orang misalnya mau deal bisnis gitu, kita dikasih tahu juga sama Allah. Kenapa? Karena kita udah minta istikharah sama Allah. Istikharah itu jangan disempitkan. Jadi cuma minta jodoh doang gitu, atau pas mau dapat masuk kerja gitu misalnya, wah aku udah daftar kerja nih, mudah-mudahan ini, boleh, memang itu nggak salah, tapi jangan disempitkan. Istikharah itu namanya kita itu adalah orang yang tidak tahu akan gaib. Ke depan kan gaib, Pak. Ya, kita mau dapat apa hari ini atau mau kejadian apa kita nggak pernah tahu. Nah, karena ketidaktahuan kita dan Allah Maha Tahu, kita minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong kasih petunjuk kepada saya kemana saya harus jalan, kemana saya harus mengadakan aktivitas, atau misalnya seperti apa yang harus saya kerjakan itu, ya. Terus ada juga sholat setelah sholat fardu, ya, itu juga bisa dikerjakan. Ada lagi sholat hajat, seperti saya bilang, ada lagi sholat tasbih. Jadi nggak cuma sholat tahajud doang, banyak sholat. Ini perkara sholat malam ya Pak, berkaitan dengan sholat ya, jadi banyak. Nah, ada hadis Nabi tentang sholat malam. Terkait dengan sholat malam itu ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan keutamaannya. Saya baca artinya. Yang pertama adalah sholat malam itu sebagai tanda kemuliaan orang mukmin. Jadi kalau kita mukmin dikatakan beriman, nek yang mulia kayak apa? Yang melakukan sholat malam, gitu ya. Jadi Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW lalu berkata kepada beliau, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu,
namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Jadi kemarin itu dijelaskan nasihat Jibril kepada Rasulullah, ya, disampaikan oleh Pak Luli kemarin. Jadi saya ulangi lagi, wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Hidup deh seenaknya, tapi kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau cintai, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengannya. Ya. Dan berbuatlah sekehendakmu, namun ingatlah selanjutnya benar-benar engkau akan menerima balasan dari apa yang kau perbuat. Lalu dia berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam, kehormatannya terletak pada tidak butuhnya ia kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini menjelaskan beberapa wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad, di mana salah satunya adalah keutamaan sholat malam. Ya. Jadi kata Jibril kepada Rasulullah, hidup deh seenaknya, tapi kamu akan mati ntar. Ya kan? Yang kedua, cintailah sesuatu secinta-cintanya, tapi kamu tahu itu akan berpisah denganmu. Berbuatlah sekehendakmu, dan kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ya kan, kata Jibril begitu. Ditambahkan lagi adalah kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Jadi kalau kita orang beriman dibilangnya mukmin, orang beriman. Tapi yang mulia yang kayak apa? Iya, sholat malam. Jadi gitu Pak ya. Yang kedua, orang yang terbaik adalah yang melakukan sholat malam. Saya bacakan lagi artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi ya. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Ya, jadi Nabi SAW Tuhan bersabda, sebagus-bagus lelaki ialah Abdullah, andai saja ia suka sholat di waktu malam. Lalu Salim berkata, sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam kecuali sebentar sekali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut orang yang melaksanakan sholat malam pantas mendapat sebutan paling baiknya manusia, sebagaimana dalam hadis ini. Hal ini sebabkan sholat malam memiliki banyak kemuliaan. Ya, jadi Rasulullah aja bilang hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi para Rasul pun, Nabi berinteraksi sama Allahnya itu biasanya malam Pak. Kita ingatkan ya ceritanya Nabi Musa pertama kali berinteraksi dengan Allah pas malam hari. Iya kan? Rasulullah SAW berinteraksi dengan Allahnya bagaimana caranya? Ketika didatengin Jibril pada waktu di Gua Hira malam hari juga. Artinya sholat malam itu adalah sholat-sholat yang dikerjakan oleh para nabi, ya kan? Makanya di sini disebutkan hidangan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa. Ya, oke. Lanjut, sholat malam salah satu kunci surga. Ya, Rasulullah sabda, tatkala Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang bergegas menyambut kedatangan beliau dengan menyerukan Rasulullah tiba, Rasulullah tiba, Rasulullah tiba sebanyak 3 kali. Maka aku Abdullah bin Salam ikut berjubel di tengah-tengah kerumunan manusia untuk melihat beliau. Ketika telah jelas kupandang wajahnya, maka bisa kutahui bahwa raut muka beliau bukanlah raut muka seorang pendusta. Ucapan pertama kali yang aku dengar dari beliau adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis ini menjelaskan bahwa sholat malam dikala orang-orang lainnya tertidur kelap termasuk salah satu amalan yang dapat memasukkan kita ke surga. Ya, jadi kalau kita adalah orang yang belum jelas Pak, masuk surga apa masuk neraka itu ya. Kan ada tuh sahabat Nabi yang udah dijamin ya, salah satunya Bilal dan 4 sahabat utama itu ya kan. Kita belum tahu Pak mau masuk bagaimana ya, dosa banyak banget kita buat ya kan. Nah, ada nih toolsnya nih untuk kita bisa minimal ke list dah, ke list, ke daftar sebagai orang yang mau masuk surga. Apa ini? Sholat malam. Karena sholat malam itu adalah kunci surga ya. Jadi sangat sayang ketika kita udah dikasih tahu kayak begini, udah dibocorin mau Allah, tapi kita nggak ambil gitu lah ya. Alhamdulillahnya orang-orang yang pada datang sholat subuh di masjid utamanya biasanya dibangun duluan lakukan sholat malam. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena sholat malam itu kunci surga Pak. Pertama sebaik artinya pertama juga orang-orang yang terbaik itu melakukan sholat malam ya. Terus tanda dia kemuliaan orang mukmin ya. Sholat malam, apalagi sholat malam itu kunci surga. Yang selanjutnya sholat terbaik setelah sholat fardu. Sholat terbaik setelah sholat fardu apa? Ya sholat sunnah. Sunnah terbaik ya sholat malam. Karena apa? Jelas-jelas di Quran dijelaskan bahwanya sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambah. Udah jelas disuruh sama Allah. Ada tulisannya tahajud, sholat malam. Sementara sholat-sholat lainnya kan nggak ada dalam Quran. Artinya sholat sunnah yang lain, ya kan? Itu penjelasan di hadis-hadis Nabi banyak gitu loh. Tapi yang benar-benar dijelaskan bahwasanya sholat malam deh, tahajud tuh udah dikasih tuh sama Allah. Nah sekarang sholat yang paling afdol setelah sholat fardu, sholat wajib adalah sholat malam gitu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu ya. Al-Kastalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari menyebut sholat witir lebih utama dibanding sholat rawatib dan selainnya seperti sholat duha dan yang lainnya karena adanya hadis ini ya. Jadi sholat witir lebih bagus dari sholat rawatib. Witir itu kan dilakukan malam ya, penutup itu. Kenapa? Karena hadis-hadis yang dijelaskan ini adalah sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam ya. Lalu apalagi setelah sholat malam ada sholat yang terbaik untuk melebur dosa. Jadi hadis Nabi SAW juga menyebutkan sholat malam sebagai sarana untuk melebur dosa yang kita perbuat. Riwayat ini pernah disampaikan At-Tirmizi dalam sunahnya dalam sanad yang sahih, yaitu maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang pada pertengahan malam. Tuh, ya. Jadi yang jelas di sini merupakan potongan percakapan antara Nabi SAW dan Mu'adz bin Jabal tatkala Mu'adz bertanya soal amalan-amalan yang dapat memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka karena perbuatan dosa. Jadi kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa, sedekah, sama sholat waktu malam ya. Tuhan kita Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapapun minta kepadaku akan aku kasih, siapapun minta ampun padaku maka akan aku beri ampunan. Tafakal alaihi. Jadi jelas di sini sepertiga malam Allah turun langit terdekat ke bumi ya. Kemudian saat itu siapa yang meminta ampun maka akan diampunkan ya. Siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta maka aku akan kasih. Kalau udah ada kayak begini,
Masa kita mau lewatin sih Pak? Benar nggak? Oke. Yang keenam adalah celaan bagi yang meninggalkan sholat malam setelah terbiasa. Artinya siapapun yang terbiasa sholat malam tiba-tiba dia enggak, males. Ada juga aturan, kecuali emang uzur ya, nggak kebangun gitu ya. Tapi kalau malas, malas gitu. Padahal sudah sering gitu. Ini juga dikasih ini juga peringatan juga di sini. Ya. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Dia bisa mendirikan salat malam, akan tetapi kemudian meninggalkannya. Ya, artinya apa? Ketika kita sudah melakukan salat malam, jadikan itu sebagai kebiasaan rutin. Ya, karena mau nggak mau Pak, setelah kita rutin, yang saya alamin, secapek apapun ya, kita badannya capek, kita tidur, kalau jam badannya udah kita set, jam 3 harus bangun misalnya gitu. Kita misalnya oke lah kita nyalakan alarm, tapi kan biasanya kalau nggak biasa bangun, begitu alarm bunyi, alarmnya matiin kan gitu. Kita jangan tidur kan gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang biasa sholat malam, ketika dia udah niat mau sholat gitu ya, terus dia tidur, insya Allah Allah bangunin di waktu yang tepat gitu, nyala wakernya, terus dia bangun walaupun masih geleyengan, tapi dia ingat, sayang aku udah rutin mengerjakannya ya. Salat malam menjadi perantaraan terkabulnya doa. Nah ini ya, menghidupkan malam hari menjadi mulia sebab waktu tengah malam menjadi salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Jabir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu yang tidak didapati oleh seorang muslim, di mana jika ia meminta suatu kebaikan kepada Allah, baik urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Waktu tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada satu waktu yang dimana kita berdoa saat itu akan dikabulkan. Udah dikasih waktu, udah dikasih toolsnya sama Allah. Nih aku kasih malam ya, waktu sepertiga malam untuk berinteraksi kepada aku. Yang mau curhat, yang mau minta ampun dikasih ya. Nah, beberapa ulama menjelaskan bahwasanya salah satu malam itu adalah sepertiga malam atau waktu sahar ya. Bisa kita lihat di Ali Imran ayat 17 ya. Juga orang-orang yang sabar benar taat berinfak serta mohon ampunan pada waktu akhir malam ya. Bil ashar sahar. Jadi waktu sahar merujuk pada saat sebelum fajar shadiq tiba. Sedangkan kata sahar di dalam kamus bahasa bermakna akhir malam, sebelum terbit fajar, sedikit sebelum waktu subuh, dan ketika kegelapan malam bercampur dengan cahaya siang. Artinya kapan waktu sahar itu? Waktu sahar itu adalah baik untuk apa? Untuk mohon ampun Pak ya. Jadi kalau pernah dijelaskan oleh Ustaz di ayat itu, kapan waktunya? Sekitar 15 menit sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh. Nah, waktu itu adalah waktu penutup dari rangkaian kita ibadah semalaman Pak. Gongnya di situ. Jadi kalau pas lagi waktu itu kita tidur, sayang gitu. Jadi ada waktu di mana satu waktu itu, waktu sahar itu, yang dimana dibilang satu waktu sebelum fajar terbit, artinya sebelum azan subuh ya kan. Ngapain kita saat itu? Kita dianjurkan untuk banyak memohon ampun, karena ketika kita boleh minta apa aja saat itu, tapi ampunan Allah adalah yang paling kita butuhkan, karena kita nggak pernah tahu kita udah melakukan kesalahan banyak. Jadi kalau ditanya sholat malam ngapain aja, minta apa aja, yang paling pertama adalah minta ampun kepada Allah. Seperti kita tahu di 10 malam terakhir ya kan, ya kan, apa ya doa yang terbaik kata Rasulullah kepada anaknya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan.
mintalah ampun gitu. Karena begitu pintunya tuh ampunan, begitu ampunnya dapat, apa aja kesononya dapat Pak gitu. Jadi ampunan paling mahal. Maka kalau misalnya ditanya boleh minta harta, boleh minta kesehatan, boleh, tapi yang pertama kali diminta jangan lupa minta ampun dulu. Oke. Terus amalan yang dianjurkan ketika waktu sahur itu ya, jadi Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 17 ini berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan beristighfar di waktu sahur. Menurut sebuah riwayat, Nabi Yakub pada suatu waktu diminta oleh anak-anaknya untuk memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah mereka perbuat dalam kisah Nabi Yusuf. Jadi kita tahu ya ceritanya Nabi Yusuf, abang-abangnya itu masukin dia ke sumur ya. Dikasih tahu itu salah, akhirnya dia nyesel. Nah, minta doa ke bapaknya Nabi Yakub. Nah, beliau menangguhkan memintakan perampunan sampai waktu sahar, sebab doa dan permohonan ampun terkabul pada waktu sahar. Ya, karena dia tahu ada satu waktu yang Allah itu dengerin dan langsung dijabah kadang-kadang. Itu kapan? Waktu sahar itu. Nah, Nabi Yakub aja ketika dimintain anaknya, tolong dong mintakan, doain saya, mohonkan ampun pada Allah atas segala perbuatan saya kepada Yusuf misalnya. Kapan? Ditangguhkan sampai kapan? Sampai waktu sahar. Ya. Oke, jadi hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1140 dan Muslim nomor 758 ya. Nih saya bacakan. Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa padaku, niscaya akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta padaku, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Yang udah kita sampaikan tadi ya. Di sini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1145, jelas. Jadi amalannya jelas, minta ampun. Ya. Terus biasanya waktunya kapan sih? Ya, waktunya kapan sih sholat tahajud itu? Kalau kita lihat di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Nah, ini waktu itu Rasulullah lagi berselimut, lagi tidur. Ya. Niswau awingkus minhu qalla, yaitu bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Ya. Lanjut. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Ya. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini waktunya ya, ya kan? Kapan? Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit. Sedikit dari sedikitnya itu gimana? Seperdua atau sedikit, artinya setengah malam. Tengah malam. Malam itu kan dari maghrib sampai fajar, tengah-tengahnya, ya. Atau kapan? Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Artinya apa? Tengah malam jam 12 miring lagi, ya kan, sampai sepertiga malam terakhir, ya antara jam 3 sampai jam, kalau sekarang subuhnya setengah 5-an ya. Terus kira-kira disuruh apa kita? Kita disuruh untuk bacalah Quran dengan perlahan-lahan, tartilah. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih baik. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Apa perkataan berat itu? Ya Quran tadi. Jadi kalau ada orang nanya, gimana sih
saya caranya untuk bisa jadi orang yang berwibawa, omongan itu dengerin, ya kan? Perlu buat pejabat-pejabat, bener gak? Gimana caranya? Ya sholat malam, karena Allah udah jamin di situ. Siapa yang sholat malam, ya, dan baca Quran perlahan-lahan, diresapi artinya, ya kan? Maka ucapan-ucapannya akan dilancarkan, gitu. Ya. Selanjutnya adalah sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kenapa disuruh sholat malam? Karena itu disuruh bangun 1/2 atau 1/3 malam, ya kan? Terus disuruh baca Quran, disuruh sholat. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang paling khusyuk. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya kita latihan sholat khusyuk, banyakin aja sholat malam, ya. Oke. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Tuhan Masyriq dan Maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Udah jelas ya. Sekarang sholat malam juga tadi kan udah jelas waktunya kapan, 1/2 atau 1/3 malam. Apa yang harus dilakukan? Baca Quran. Sholat pada waktu itu adalah sholat yang khusyuk, bacaannya lebih berkesan. Kenapa Allah ngomong seperti itu? Supaya kita paham, kalau kita menganggap Al-Quran ini sebagai guidance booknya kita, kapan waktunya paling afdol dibaca? Itu tadi, pada malam hari, di waktu sholat, ya. Supaya apa? Di dalam hati kita nanti kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Istilahnya apa yang kita baca itu meresap ke dalam hati, ya. Makanya perlu juga kita pahami apa yang kita baca itu apa sih maksudnya, ya, cari artinya juga tafsirnya, ya. Terus sholat malam juga adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yang tidak sombong. Coba kita lihat di surat As-Sajdah ayatnya 15. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka itu tidaklah sombong. Ya, jadi kalau dilihat adalah orang-orang yang benar-benar percaya pada ayat kami itu orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang jika diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidak sombong. Siapa orang-orang yang tidak sombong ini? Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang kami berikan. Jadi orang yang sombong itu orang yang mana? Orang yang lambungnya jauh, lambungnya nggak jauh gitu dari tempat tidur. Artinya apa? Orang-orang yang sombong itu orang yang dikasih waktu sama Allah untuk berinteraksi, dia nggak ambil gitu. Karena di sini adalah mereka tidaklah termasuk orang-orang yang sombong karena lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Ya dia nggak tidur saat itu, lagi sholat gitu, lagi beribadah. Dan selain mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Nah ini juga dikasih tahu bahwasanya cara yang terbaik dalam berdoa adalah dengan penuh takut dan harap, ya. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Artinya apa di sini? Ketika kita berdoa itu belum maksimal, Pak. Belum langsung jos masuk dan terima Allah. Kenapa? Karena kita belum sedekah. Di sini dibilang bahwa doa dan sedekah itu berkaitan. Doa doang kagak pakai sedekah lambat jalannya.
Ya, sedekah doa nggak pakai doa sayang kan gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya di ayat 16-nya adalah lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dan berrasa takut harap, dan serta mereka menafkahkan apa yang telah kami berikan. Jadi dia berinfak. Dan ayat 17-nya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita sudah melaksanakan salat malam, sudah beriman beribadah, sudah berdoa, sudah juga berinfak, maka tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Artinya apa? Di sini udah jelas. Ketika kita melakukan itu, tunggu aja nikmat yang akan datang padamu. Simpulannya apa, Pak? Simpulannya, jadi kita diberikan satu waktu untuk beribadah, untuk berinteraksi kepada Allah, dan diberikan juga petunjuk bahwasanya siapa yang melakukan itu, siapa yang beribadah saat itu, siapa yang berdoa saat itu, maka doanya akan dikabulkan. Tapi setelah berdoa jangan lupa sedekah, ya. Artinya apa? Sekarang kita udah tahu ada satu waktu yang nggak boleh kita lewatin, yaitu apa? Waktu malam, sepertiga malam. Untuk apa? Untuk sholat, mendirikan malam. Ada sholat, ada baca Quran, ada istighfar, ya. Karena di sini jadi jelaskan juga bahwasanya istighfar yang paling afdol kapan? Waktu sahar, ya, beberapa menit sebelum fajar shadiq tiba. Kira-kira gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya itu bermanfaat, ya, bagi kita semua. Bahwasanya kita tahu sayang kita lewatkan kalau ada waktu yang benar-benar afdol dan terbaik untuk beribadah, untuk berdoa. Jangan kita lewatin. Kapan itu? Ya waktu malam itu, sepertiga malam, ya. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ditambahkan. Mangga silakan. Kalau sholat sebelum azan sholat fajar ya Pak? Ya, fajar. Jadi ada juga yang saya pahamin ya Pak ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh itu dibilang sholat fajar, ya, karena waktunya seperti itu. Jadi tapi yang disebutkan di sini tadi sebelum fajar itu kalau nggak salah pernah dijelaskan sama Pak Rahmat, ada satu garis ya sebelum muncul lah gitu. Nggak salah tuh matahari. Artinya gini, beberapa saat sebelum azan subuh tiba, ya katakanlah sekitar 10-15 menit, itulah waktu sahar, ya, sebelum masuk fajar. Nah, saat itu adalah waktu yang tepat untuk kita banyak-banyak mohonkan ampun, gitu. Kira-kira gitu aja Pak. Yang sepanjang yang saya tahu seperti itu, ya. Lagi mungkin? Terus sholat, ya kalau bicara sholat sunnah malam ini kan tidak dianjurkan, tapi kan dicantumkan sama Al-Quran ya. Iya. Dia satu keistimewaan. Betul. Apakah ada sholat sunnah lain di tangan seperti ini? Yang sepanjang saya tahu, yang jelas diomongin cuma tahajud doang Pak. Tahajud doang gitu. Nah, karena di situ juga udah jelas gitu bahwasanya lakukanlah sholat itu, kata Allah gitu, nganjurin sholat tahajud. Jadi kalau sholat yang lain kita mungkin banyak dapat di hadis-hadis Nabi gitu. Tapi yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu, sholat duha pun nggak disebutkan, hanya waktu duha ada sholat duhanya enggak. Tapi sholat tahajud jelas, confirm gitu. Artinya rangkaian sholat malam ini puncak-puncaknya di surat. Iya, surat Al-Isra Pak 79 itu. Lakukanlah sholatnya. Jadi dari maghrib kan udah masuk malam tuh. Maghrib, malam, tengah malam sampai ke sepertiga malam sampai ke fajar, ke subuh gitu.
Nah, rangkaian itu yang paling afdolnya di yang terakhir, ya kan? Di sini Abu Zamil jelaskan 1/2 atau lebih atau kurang. Ya, ada beberapa ulama yang menjelaskan tengah malam juga bisa, gitu loh. Kadang kan ada yang bilang, Pak, afdolnya kita tidur dulu, gitu loh. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang kita pulang malam telat gitu, istilahnya baru jam 12 kita selesai urusan kita, sampai rumah kita takut nih nggak bisa sholat, bangun untuk sholat tahajud misalnya, kita sholat saat itu bisa, asal udah lewat malam ya, setengah malam atau lebih kan dia bisa bilang gitu, kira-kira gitu Pak. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu kan, sayang ya. Tapi biasanya sih kalau orang udah biasa sholat malam waktunya itu terus, badannya udah jam badannya dia udah biasa, secapek apapun, sayangnya apapun, mereka bangun bisa seperti itu ya. Saya rasa cukup ya. Ya, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.